mereka nih? Dari guru hijrah. Tanya dari guru hijrah. Ya dari guru ya hijrah apa? Ya seperti itu. Seperti apa saat ini gimana setelah? Ya. Silaturahmi tetap terjalin karena orang tidak bisa memutus silaturahmi. Kalau dulu aku dikenal sebagai paranormal, sekarang juga sama, orang-orang bersilaturahmi ke aku, minta petua, minta petunjuk, saling kemudian saling minta nasihat dan sebagainya, seperti itu aja. Ya sama seperti dulu kan sebenarnya. Tapi ada yang berubah nggak sih, Ki? Nah, berubah mungkin aku karena mungkin perubahanku seperti ini ya. Rambutku potong, kemudian kumis potong dan juga potong sehingga nampak muda. Mungkin dulu tampak lebih tua, sekarang lebih muda. Mungkin seperti itu. Titik baliknya gimana sih awalnya bisa hijrah? Ya karena memang ingin dinamis saja, perubahan aja. Jadi berubah, masuk misalnya orang lihat itu kok itu terus. Mungkin aku ingin berubah, sesuatu yang berubah. Dan mungkin kalau aku berubah dimasuk di jembel-jembel komplek-komplek mana, pasar-pasar mana kan orang nggak ada yang tahu. Tapi ketika aku rambutku masih panjang, kemudian masih seperti itu, orang cepat dikenali, oh ini Joko Budo kan. Aku ingin menciptakan lebih dari satu profil Joko Budo yang seperti ini, seperti ini dan sebagainya. Berarti kita tetap menerima orang konsultasi ya, biar maupun Iya sekarang kan, udah hijrah. Orang konsultasi istilah sekarang kan orang silaturahmi kan gitu ya. Silaturahmi kan. Tapi masih terima pasien atau pengobatan apa segala semua? Masih. Ya. Yang namanya profesi itu nggak boleh ditinggalkan, nggak bisa ditinggalkan. Orang harus seimbang antara dunia dan akhiratnya. Tapi Mungkin ada perbedaan dengan dulu mantra, sekarang ayat kalau pakai gitu enggak? Saya rasa sama, mungkin kan gini. Seperti contohnya sumum bukum umyum fahum layar jiun. Ketika dibacakan ayat-ayat itu kan, ketika aku jalan di ini nggak kelihatan. Itu yang namanya ilmu itu seperti itu. Padahal kita berjalan sama, tetap berjalan di atas tanah. Cuma orang nggak bisa ngelihat aja karena ketutupan ayat itu kan seperti itu. berarti kita tetap mau dipanggil paranormal atau pengen lepas image paranormal? Panggil apapun sah, terserah karena aku punya ciri khas sendiri. Masa aku baru jadi ini kan, aku ingin jadi diriku sendiri kan, tidak ingin jadi apapun. Kalau dari segi job di dunia industri hiburan seperti apa, Ki? Hiburan maksudnya? Ya, jadi aktor, tawaran main film lagi atau setelah hijrah? Yang penting kalau aktor mungkin bayarannya cocok kan gitu aja. Tapi masih ada tawaran, Ki, setelah hijrah? Masih banyak. Ki dulu kan terkenal dengan klinik, Joko kan dekat banget dengan klinik. Sekarang pencitraan Ki Joko seperti apa? Sebenarnya karena itu waktu aku habis ini ada yang harus tesis yang harus aku pertahankan sih. Seperti contohnya aku sebagai Joko Budo, aku harus berubah menjadi Joko Budo, enggak, itu tetap Joko Budo ya. Dari klinik itu ya sebenarnya aku ingin mempertahankan klinik, tapi karena aku orang yang beribadah maka orang lihat bahwa itu akhirnya bukan klinik. Ya seperti itu aja. Sosok atau momen yang merubah Joko Budo sekarang seperti ini? Siapa? Yang berubah di diriku sendiri lah. Aku ingin menjadi seperti diriku sendiri, bukan seperti orang lain. Ki mungkin bakalan berubah jadi Ustadz, Habib ke depannya seperti itu? Enggak, aku ingin jadi Joko Budo. Enggak, aku ingin jadi apa-apa. Aku ingin jadi apa-apa. Ingin jadi diriku sendiri. Ketika Allah menunjukkan jalan, aku harus jadi ini. Aku harus menjalani hidup seperti itu. Tidak bisa aku berubah dengan sendirinya. Ki yang menuntun Aki Cibodo Ki sendiri ke ada perubahan gitu. Siapa sih? Ya tentunya diriku sendiri, dalam artian imajinasiku sendiri, bayangan-bayanganku sendiri kan orang itu sebelum sukses harus bisa menghayal dulu kan. Anda misal menghayal ingin punya rumah, ingin punya mobil, kan menghayal dulu, nggak bisa tiba-tiba. Kalau aku kerjanya menghayal dari dulu waktu masih pengangguran ya. Aku menghayal. Anda menghayal jadi anggota DPR, bisa jadi anggota DPR. Anda menghayal jadi presiden, bisa jadi presiden, asal potensi ke sana selalu mencukupi gitu. Ada pasien ini nggak mengurangi pasien nggak? Apa bertambah banyak atau mengurangi? Enggak, malah tambah banyak, malah silaturahminya malah tambah banyak, malah seneng. Ada pengalaman spiritual yang baru nggak setelah berubah seperti itu? Ya itu pengalaman spiritual yang baru itu ya cuma itu aja. Mungkin aku harus menuntun orang misalnya yang misalnya ke kuil Buddha, ke yang Buddha misalnya, ke Hindu, ke India dan sebagainya. Itu cuma rutin itu pekerjaan seperti itu, tapi itu adalah hal yang menjenuhkan. Aku ingin bahwa diriku tuh nggak ingin diisi dengan hal yang menjenuhkan. Aku ingin berbuat itu berdasarkan kehendak hatiku aja kan.
Mungkin ada yang pangling kali ngelihat Anda sekarang. Ya, maka aku senang kalau orang pangling, makanya aku nggak ingin dikenal orang ketika aku ada di tengah masyarakat, karena ketika sosok bodoh ada di tengah masyarakat tuh, kok itu ini ya, kok itu di tengah masyarakat apa itu. Jadi suasana lain kan, seperti contohnya ya, aku foto-foto sama kebiasaanku, kegambaranku tuh foto-foto sama jembel-jembel yang ada di Malioboro, tau nggak? Mereka itu tidurnya di emperan toko dan aku senang mendekati mereka. Tapi ketika Joko Budi yang mendekati mereka jadi polemik, jadi gimana gitu. Tapi karena ketika aku menyamar kan, aku lebih nyaman kan seperti itu. Terus gimana, ini mungkin terlalu pribadi. Keyakinan Ki Joko sekarang apa dan bagaimana menjalankannya, sholat atau gimana? Aku yakinanku ya seperti ini. Aku percaya sama Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa, karena yang disebut definisi paranormal itu adalah manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau paranormal ada yang bertakwa, ya ada yang tidak kan. Ya aku pilih yang jalanku yang di situ aja, yang bertakwa itu. Tadi ngomong soal nuntun itu jadi tour guide apa gimana sih? Ya nonton itu imajinasi aja. Anda punya imajinasi, khayalanmu seperti apa ya, seperti itu. Apa yang kau inginkan itulah yang terjadi, apa yang kau ucapkan itulah yang terjadi. Makanya kalau ngomong, ibaratnya kan gini, ngomong itu ada doa, jangan ngomong sembarangan. Nah, kalau aku mensugesti diriku itu yang baik-baik, aku harus jadi orang terkenal, aku jadi dan sebagainya, itu masuk. Pokoknya Anda tidak boleh mensugesti diri Anda orang yang jelek, misalnya, aku nanti jatuh dari tangga, apa itu jangan. Pokoknya aku nanti kalau nggak kepilih ini akan anjlok dari mana, karena ucapan itu adalah doa loh, nggak boleh mengucapkan yang buruk-buruk. Oke? Jadi kayak apa, barang-barang benda-benda yang mungkin dianggap pusaka, keramat, Kalau di Indonesia itu dikemanain? Masih orang itu barang-barang ya. orang itu barang budaya kok. Kayak rumah apa penampilan tetap Masih, kayak gitu. masih. Nggak ada yang berubah, cuman yang Nggak ada. berubah rambut aja ya. berarti Yang ya. berubah juga penampilan kan lebih tambah muda kan. Ya memang kemauanku seperti itu. Tergantung. Iya, lebih ganteng kan. Oke. Oke, ya. Cukup.